Halo semua, gue Indra. Di video kali ini gue akan melanjutkan kembali bahasan gue mengenai alur cerita Chainsaw Man. Nah, tapi sebelumnya seperti biasa gue akan merecap dulu beberapa kejadian yang ada di part yang sebelumnya. Nah, di part yang keempat kita telah disuguhkan pertarungan antara Denji versus Lich Devil. Walaupun ya pada akhirnya Denji harus dikalahkan dengan mudah. Tetapi untung saja Aki datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Denji. Di part yang sebelumnya juga salah satu kemampuan dari Aki sudah di-reveal, yaitu ia bisa memanggil Fox Devil ataupun Iblis Rubah. Buat kalian yang penasaran dengan part-part yang sebelumnya, kalian bisa langsung aja cek di link deskripsi. Dan oke, langsung saja, ini dia alur cerita Chainsaw Man part yang kelima. Setelah sebelumnya Denji dibuat sekarat oleh Lich Devil, akhirnya Denji harus mendapat perawatan di rumah sakit. Ketika ia terbangun, sudah terdapat Aki yang lagi mengupas apel di sampingnya. Aki kemudian berkata jika ia memungut lengan Denji yang sudah terputus sebelumnya, dan setelah Denji mendapat transfusi darah, lengannya bisa tersambung kembali. Aki mengatakan kalau Denji benar-benar sudah seperti iblis saja. Denji yang mendengarnya merasa heran, karena sebelumnya ia melihat Aki yang bisa akrab dengan iblis. Aki lantas menjelaskan, sebagai pemburu iblis, sudah sewajarnya dirinya menjalin kontrak dengan iblis, tentunya agar ia bisa melawan iblis lain. Aki kemudian memberitahu Denji kalau ia membuat kontrak dengan Fox Devil, dan sebagai bayaran dari kekuatan yang ia terima dari Fox Devil, kali ini Aki membiarkan Fox Devil memakan sebagian kulitnya. Aki juga memberitahu kalau iblis selalu saja menginginkan manusia untuk mati, dan itu pun berlaku dengan para manusia iblis. Denji kemudian meresponnya dengan mengatakan kalau Power tidak seburuk yang Aki kira. Perkataan Denji barusan cukup membuat Aki geram, karena ia mengetahui jika sebelumnya Denji dan Power dikonfirmasi meninggalkan area patrolinya. Lalu di rumah yang ditinggali Bad Devil ditemukan banyaknya darah Denji yang berceceran, yang sudah jelas membuktikan kalau Denji hampir saja dibunuh oleh Power. Aki merasa heran dengan apa yang telah semua terjadi pada Denji, mengapa dirinya masih saja bersimpati dengan para iblis. Aki kemudian mengatakan, jika saja ia menyelidikinya lebih lanjut lagi, lalu melaporkannya, maka Denji dan Power akan dikeluarkan dari Biro Keamanan Publik. Namun mengingat ada beberapa orang yang diselamatkan Denji sebelumnya, Aki membiarkan kejadian kali ini. Namun dengan syarat, Denji harus menuruti semua apa yang Aki katakan, dan Denji pun menyetujuinya. Aki kemudian meninggalkan ruangan istirahatnya Denji, dan di luar sudah terdapat Power yang lagi diborgol dan juga rekan Aki sebelumnya yang ia panggil dengan nama Himeno. Power yang merasa dirinya sudah tidak bersalah kemudian menyuruh Aki untuk melepaskan borgolnya. Himeno pun bertanya apakah tidak apa-apa untuk membebaskannya, karena mengingat sebelumnya Power sudah pernah membunuh manusia. Aki kemudian melepaskan borgol Power, lalu Aki mengatakan kalau pemburu iblis akan menggunakan segala cara untuk memusnahkan iblis, baik itu dengan menggunakan iblis ataupun manusia iblis. Bagi Aki sendiri, Power hanyalah sebatas alat untuk ia pakai, dan Aki menegaskan kalau dirinya tidak berniat untuk berteman dengan iblis. Selang beberapa saat setelah itu, akhirnya Denji bisa sembuh dan ia pun bisa kembali pulang ke rumah Aki. Tetapi kemudian secara tiba-tiba Power datang ke rumah Aki dengan membawa barang-barangnya. Aki pun menelpon Makima. Ia menanyakan mengapa Power ada di tempatnya. Makima kemudian menjawab kalau dia ingin Aki mengawasi Power dan juga Denji, karena Makima hanya bisa mempercayai Aki seorang. Walaupun awalnya kesal, mendengar perkataan Makima membuat Aki tersipu malu dan ia pun menyetujuinya. Setelah itu, tak lama kemudian Power menyebabkan berbagai kekacauan di rumahnya Aki. Mulai dari melempar sayuran karena ia tidak menyukainya, lalu Power juga tidak mau mandi dan menyiram bekas bokernya sendiri. Ya pada akhirnya Denji lah yang harus membersihkan toilet bekasnya si Power. Ketika Denji bersih-bersih, Power kemudian mendatanginya untuk memenuhi janjinya yang sebelumnya, yaitu grepe-grepe payudaranya. Nah, Denji yang tadinya kesal pada Power, kini malah memanggil Power dengan sebutan malaikat. Power pun memperbolehkan Denji menggrepenya sebanyak 3 kali, karena sebelumnya Denji sudah menyelamatkan Nyako, kemudian telah membunuh Bad Devil, dan juga telah melindunginya dari si Jambul alias si Aki. Denji kemudian mulai melakukan ramasan pertamanya. Namun di saat itu Denji merasa ada sesuatu yang tidak beres.
Dan betul saja setelah Denji selesai dengan remasan pertamanya, ada sesuatu yang jatuh dari dadanya si Power. Power lalu menjelaskan kalau itu merupakan bantalan payudara, benda ajaib yang bisa membuat teteknya terlihat besar. Nah, walau Denji agak kaget, Denji tetap melanjutkan kembali grepe-grepenya, walau sekarang ia seperti tidak merasakan apapun. Setelah selesai, Power pun bilang kalau sekarang karena Nyako sudah selamat, ia tidak perlu lagi menjadi pemburu iblis. Tetapi karena tidak ada cara agar lolos dari Makima, Power pun memutuskan untuk membantu Denji dalam pekerjaannya sebagai pemburu iblis. Nah, keesokan harinya ketika Denji bekerja bersama Makima, Denji terlihat memiliki tatapan kosong karena ia masih kepikiran soal teteknya Power yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Makima yang menyadarinya kemudian bertanya, apakah ada hal yang mengganggu si Denji? Denji lalu menceritakan tentang kekecewaannya terhadap perjuangannya yang begitu keras untuk mendapatkan remasan, tetapi hasilnya sangat jauh dari yang ia bayangkan. Makima kemudian secara perlahan mendekati Denji. Makima lalu mengatakan kalau hal-hal intim seperti yang Denji ceritakan akan terasa lebih baik, lebih horny jika dirinya bisa memahami pasangannya. Makima kemudian menjelaskannya lagi lebih lanjut, sambil menyentuhkan tangan Denji ke tangannya, telinganya sampai pada akhirnya Makima menggigit jari Denji sambil berkata, jika Denji harus bisa mengingat baik-baik gigitannya tersebut. Walau ia buta sekalipun, ia harus bisa mengingatnya. Setelah itu, Makima kemudian meletakkan tangannya si Denji di teteknya, yang membuat Denji kaget sekaligus tersipu malu hingga ia terjatuh dari kursinya. Makima kemudian mendekati Denji kembali, dan kali ini Makima memiliki sebuah permintaan ke Denji, yaitu Makima ingin Denji mengalahkan Gandival atau bisa disebut juga Iblis Senapan. Melihat wajah Denji yang kebingungan, Makima kemudian menjelaskan kalau Gandival adalah iblis yang pertama kali muncul 13 tahun yang lalu di Amerika, dan untuk sekarang sendiri lokasi keberadaannya tidak diketahui. Gandival juga merupakan iblis yang sangat kuat serta banyak dari para pemburu iblis yang ingin membunuhnya. Makima menjanjikan akan mengabulkan apapun permintaan Denji kalau ia bisa mengalahkan Gandival. Terkejut dengan tawaran yang diberikan Makima, Denji pun bertanya tentang seberapa kuat si Gandival ini. Makima kemudian lanjut menjelaskan lagi. Ketika 13 tahun yang lalu, ada saat di mana intensitas penggunaan senjata api untuk melawan para iblis di seluruh dunia sangat tinggi. Namun pada saat itu juga penggunaan senapan merupakan tindak ilegal ataupun dilarang. Dan karena hal tersebut, akibatnya kasus pemberontakan semakin meningkat di mana-mana. Walau semua negara sudah mati-matian menutupi berita soal penggunaan senapan, pada akhirnya ketakutan orang-orang terhadap senapan malah semakin memuncak. Dan puncak semuanya adalah terjadinya aksi terorisme bersenjata secara besar-besaran di Amerika Serikat. Dan tepat di hari yang sama juga, Gandival muncul ke permukaan bumi. Nah, cerita kemudian berpindah memperlihatkan masa lalu dari Aki Hayakawa. Saat itu, Aki kecil sepertinya cukup kesal terhadap ayahnya yang menolak bermain dengannya dan lebih memilih menemani adiknya yang bernama Tayo yang pada saat itu dalam keadaan sakit. Saking kesalnya Aki ini sampai-sampai mengatakan kalau Tayo itu tidak pernah sehat, yang membuat ibunya pun memarahi Aki dan menyuruhnya untuk bermain sendiri saja. Karena mungkin kasihan terhadap kakaknya, akhirnya Tayolah yang bermain bersama Aki. Nah, sepertinya Aki sendiri mempunyai dendam terhadap adiknya, yang mungkin dikarenakan perbedaan rasa kasih sayang dari orang tuanya. Aki bilang kalau ia bisa bermain sendirian, dan Tayo hanya mengganggunya saja. Aki pun melemparkan bola salju ke arah Tayo, dan Tayo kemudian membalasnya tepat di muka Aki. Dan mereka berdua pun pada akhirnya bermain lempar bola salju bersama. Karena tangan Tayo mulai kedinginan, Aki kemudian menyuruhnya ke rumah untuk mengambil sarung tangan. Namun saat Tayo masuk kembali ke rumahnya, rumah tersebut secara tiba-tiba hancur diakibatkan serangan dari Gandival. Diberitakan pada tanggal 10 November jam 10 pagi, Gandival telah menyerang Jepang dengan jumlah korban jiwa sebanyak
57.912 orang hanya dalam kurun waktu 29 detik. Tak hanya di Jepang saja, Gandival juga menyerang beberapa negara seperti Amerika Serikat yang selama 124 detik, Gandival berhasil membantai manusia sebanyak 548.012 orang. Dan juga beberapa negara lain yang kalau gue sebutkan rasanya agak panjang saja. Jadi kalian bisa lihat aja data pembantaian Gandival di layar kalian masing-masing. Makima kemudian memberitahu Denji, hanya dalam waktu 5 menit saja, Gandival berhasil membunuh hampir 1,2 juta penduduk bumi. Yang kemudian sejak saat itu Gandival menghilang entah kemana. Nah, setelah insiden tersebut, ketakutan pada iblis semakin meningkat. Dan sebagai upaya untuk melemahkan Gandival, pemerintah di tiap-tiap negara semakin memperketat larangan terhadap pemakaian senjata api. Dan juga mereka melarang adanya penayangan berita mengenai aksi kriminalitas, bencana alam, dan lain sebagainya. Denji sendiri awalnya agak ragu bisa mengalahkan Gandival. Akan tetapi mengingat apa yang sudah dijanjikan oleh Makima sebelumnya, Denji dengan percaya diri berjanji jika ia akan mengalahkan Gandival. Agar bisa mengalahkan Gandival, Makima kemudian menugaskan Denji untuk mencari potongan daging dari Gandival. Makima lalu memberitahu dikarenakan Gandival bergerak dengan sangat cepat, membuat dagingnya terbakar hingga berterbangan dan tersebar di mana-mana. Untuk saat ini sendiri, para pemburu iblis telah berhasil mengumpulkan beberapa potongan tersebut. Nah, Makima juga menjelaskan jika ada iblis lain yang memakan potongan Gandival, maka kekuatan dari iblis tersebut akan meningkat secara drastis, tidak peduli seberapa lemah dan seperti apa kekuatan dari iblis tersebut. Kemudian Makima memperlihatkan jika potongan Gandival didekatkan satu sama lain, mereka akan saling menyatu. Dan kalau jumlah potongan tersebut bersatu dalam ukuran yang cukup besar, maka mereka akan beregenerasi kembali menjadi Gandival sepenuhnya. Cerita kemudian berpindah menyorot Aki dan Himeno yang telah menemukan salah satu potongan Gandival setelah mereka menumbangkan iblis ikan. Tak lama setelah itu, dikabarkan terdapat iblis yang dikonfirmasi telah memakan potongan Gandival di salah satu hotel yang bernama Hotel Marin. Dilaporkan jika status para tamu dari hotel tersebut tidak diketahui, dan juga beberapa pemburu iblis yang ada di dalamnya telah terbunuh. Kemudian pemburu iblis dari divisi khusus 4 pun diperintahkan untuk mencari iblis tersebut. Nah, mungkin sampai di situ saja untuk sekarang. Dan tentunya gue akan lanjut lagi di video alur cerita Chainsaw Man part yang selanjutnya. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton sampai habis. Kalau ada yang salah ataupun keliru, kalian langsung aja tulis di kolom komentar. Dan juga kalau kalian suka dan tertarik dengan bahasan gue mengenai alur cerita Chainsaw Man ataupun anime dan manga lainnya, jangan ragu buat pencet tombol like dan subscribe-nya. Sekian, gue Indra dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ya nih.